Presiden baru, gubernur baru, wali kota bupati baru, semuanya kondusif. Bagi saya tidak ada alasan Banten besok tidak maju. Gitu. Ini kuncinya. Sudah tidak punya latar belakang panjang lah. Gitu. Bagus lah, ini masyarakat lagi bersatu-bersatunya menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Satu pekan lagi kita akan pergantian tahun. Rasanya panjang sekali cerita tahun 2024. Harus kita mintai refleksinya dari tokoh muda di Provinsi Banten. Sudah hadir di Bagus Podcast Ketua GP Ansor Provinsi Banten, Gus Adam Ma'rifat. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gak ada Gus Adam. Lagi viral soalnya. Lagi viral. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah. Asik. Sehat, baik, jag waringkas. Jag waringkas. Banten banget. Susah sekali nyuri waktunya beliau. Kadang keluar kota, jadi Bagus Podcast beruntung bisa refleksi tahun 2024 dengan Ketua GP Ansor Provinsi Banten. Ampun. Ketua, ini sepanjang 2024 banyak sekali catatan, mulai dari sosial, politik, hukum, ekonomi. Kita ada pemilu, ada pilkada, ada pergantian PJ gubernur, pergantian PJ wali kota. Tapi spirit dan karya nyata anak-anak muda di Banten juga kadang-kadang abai oleh pemerintah daerah kita. Maka kita perlu catatan dari GP Ansor Banten. Mau dibawa kemana anak-anak muda Banten ini sesungguhnya? Apa kalau kita bicara resolusi, bicara tahun depan 2025? Ansor Banten menginginkan pemuda-pemuda Banten ini harus diapakan nih oleh para tokoh, baik di pemerintahan, baik tokoh agama, harus dibimbing ke arah mana ini? Jadi kalau kacamata saya sepanjang 2024 ini kan momentum olahraga ya. Narasi baru nih. Momentum olahraga. Momentum orang kalau ibaratnya itu ibadah haji atau umroh. Ibadahnya ibadah fisik. Iya. Jadi terutama mungkin para tokoh-tokoh politik ya. 2024 pemilu, kampanye, terus keliling-keliling. Iya. Dari rumah ke rumah gitu kan. Kemudian beres selesai lanjut pilkada. Ada momentum-momentum yang secara nasional juga Banten disorot luar biasa, begitu kan? Alhamdulillah. Gitu. Dan ini barangkali waktunya momentumnya pas. Kenapa? Karena yang sulit memang di kehidupan sosial itu mendapatkan momentumnya. Itu sulit sekali. Iya. Saya kira ini momentum yang pas, kita selesai, olahraganya udah, gitu. Dan menyambut tahun baru, pas juga untuk refleksi, pas juga untuk what's next, gitu. Karena setiap akhir adalah awal yang baru, kan? Berat. Nah, tapi kalau dikaitkan pemuda dengan pemerintahan, saya kira penting itu posisi pemerintah itu membuka jalur. Jangan terlalu pemuda itu harus begini, harus begitu. Kalau kacamata saya ya, bukakanlah jalurnya. Siapkan jalurnya, karena kreativitas pemuda hari ini cepat. Betul. Khawatir pemerintah nggak bisa ngikutin. Khawatir. Iya. Karena kalau iklim pemerintah kan ada birokrasi ya. Betul. Alur kadang-kadang ribet juga. Gitu. Nah, kita sih berharap kepemimpinan ke depan itu juga punya reaksi yang cepat, fleksibel, sehingga
di tengah jalan atau bagaimana nanti bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi dan keadaan pemuda hari ini. Tanpa menghilangkan identitas kebantenan. Asik. Ini mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan kita optimis lah. Nah, momentumnya pas, momentumnya saya kira pas. Momentumnya pas dengan latar belakang situasi yang kondisi yang relatif stabil, kondusif, stabil, itu penting itu. Kalau istilah di politik itu kan apa? Stabilitas politik itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kan begitu. Ini pas lah. Presiden baru, gubernur baru, wali kota bupati baru, semuanya kondusif. Bagi saya tidak ada alasan Banten besok tidak maju. Gitu. Ini kuncinya. Sudah tidak punya latar belakang panjang lah. Gitu. Bagus lah, ini masyarakat lagi bersatu-bersatunya menurut saya. Lalu kalau kita kaitkan dengan organisasi yang dipimpin Gus Adam ini sebagai ketua GP Ansor Banten, di mana posisi GP Ansor ketika pemerintahan daerah sedang berjalan? Apakah melakukan pengawasan di luar sistem pemerintahan, atau Gus Adam dan teman-teman pengurus fokus di pemberdayaan kepemudaannya? Sebetulnya kalau melihat Ansor secara kesejarahan, kemudian histori ya di Banten atau dari platform organisasinya, saya bisa menyebutnya sebenarnya Ansor ini yang bisa dilakukan adalah bantu pemerintah. Siapapun. Gitu. Nyaris kami itu tidak dibekali atau tidak diajarkan untuk katakanlah kalau di politik mungkin oposisi ya, oposan gitu. Tetapi ada fungsi itu ada. Tapi fungsinya pun mungkin mengingatkan ya. Kalau enggak ada harapan-harapan gitu. Ya kami Gerakan Pemuda Ansor barangkali ikut bantu menyuarakan terutama dari kalangan santri, gitu, kalangan pondok pesantren dan masyarakat di sekitar tempat-tempat ya, tempat-tempat religius, tempat-tempat pesantren gitu. Ya, kami mencoba itu. Mencoba sifatnya hanya ya Ansor kan bahasa Arab gitu, penolong. Bahasa Indonesianya. Iya. Jadi spiritnya ya itu, spiritnya bantulah. Jadi poinnya di sana. Termasuk juga mungkin menagih janji para pemimpin daerah yang terpilih, karena kalau lihat kampanye politiknya, banyak janji politik gubernur terpilih, bupati wali kota terpilih juga akan memperhatikan pondok pesantren, akan memperhatikan guru ngaji. Kami mungkin bukan cuma nagih ya. Barangkali mungkin kita bisa sumbang gagasan, sumbang ide. Kemarin juga di beberapa tempat sudah saya sampaikan bahwa lihatlah atau saya nyebutnya itu, kalau ingin membangun santri atau mengembangkan pesantren dan lain sebagainya, sudut pandang kitanya ya sudut pandang santri, jangan sudut pandang industri. Iya. Jadi ngelihat santri itu sebagai santri. Kalau sudut pandang industri bisa jadi ngelihat santri itu sebagai pasar bisa jadi kan? Atau sesuatu yang dilihatnya santri butuh ngaji, tiba-tiba misalkan di pesantren A, butuhnya ngaji gitu. Tetapi jangan juga kemudian semuanya difasilitasinya itu seakan-akan kebutuhan pasar kan. Santri kebutuhannya nyantri lah. Asik. Jadi kembali ke hitohnya. Ada juga pesantren yang memang kebutuhannya boleh juga nih ditambahin. Maksud saya jangan gara-gara satu yang satu abai. Ada satu gagasan yang lain tidak dilakukan. Itu padahal sama-sama dibutuhkan. Ada skala prioritas berarti ya? Iya dong. Misalkan gini, santri yang hobinya ngaji, dia mau diapa-apain ya pengennya ngaji, gitu. Saya menguasai kitab ini gitu. Ya penting juga barangkali untuk pemerintah andil
barangkali misalkan beasiswanya ke daerah mana gitu. Bahkan mungkin dibukakan lahan, bikin pesantren. Gitu. Kenapa tidak? Gitu. Kalau nggak ditempatkan santri-santri di tempat-tempat yang membutuhkan guru ngaji, gitu. Ya itu barangkali. Dan saya juga pernah, ya kalau mengingatkan lagi-lagi itu soal tempat-tempat religius. Gitu. Tidak bermaksud masuk pada wilayah ideologinya, tetapi kalau dalam konteks pemerintahan itu PAD. PAD itu jelas. Iya. Kenapa? Saya sering datang ke tempat-tempat ziarah. Ya Banten ini kan banyak sekali ya. Wisata religinya banyak. Penataannya. Padahal itu bisa mendatangkan PAD dan perputaran ekonomi di masyarakat. Penting padahal. Dan pemerintah intervensinya adalah ya jalurnya dibukakan. Jangan sibuk kampanye halal tourism, tapi pengelolaannya tidak Islami. Manajemen parkir, kemudian manajemen yang dagang-dagangnya itu, kemudian masyarakat di sekitarnya diedukasi, gitu. Biar nggak musiman. Biar nggak musiman, nanti orang kan malas juga kan nanti kalau nggak welcome gitu, nggak well educate. Gitu. Banten nggak ramah pada pengunjung. Pernah saya mendengar itu travel itu mencoret beberapa list destinasi wisata religi. Pernah saya mendengar itu. Kenapa? Karena ya tidak ramah. Parkir blag. Gitu. Dan kami sebagai jurnalis kan penasaran, kalau Ketua GP Ansor pernah dengar, kami pernah wawancara narasumbernya, dan kami membuktikan itu dan benar apa yang dikelirukan itu. Jadi padahal itu potensi ya, potensi sekali. Kayaknya GP Ansor Banten harus bikin rekomendasi nih pada pemimpin daerah terpilih ini. Mudah-mudahan mendengar. Mudah-mudahan didengar maksud saya. Mudah-mudahan didengar, tapi ini memang kita belum melakukan refleksi ini. Dan mungkin nanti kita akan juga mengajukan diskusi ya dengan para stakeholder. Sayang kan jalan tol udah masuk Pandeglang, ya nggak? Pandeglang itu dengan Lebak jalur wisata religinya luar biasa, pesantrennya luar biasa gitu. Nah, pertanyaan kan jalan tol untuk siapa? Gitu kan? Iya. Sayang. Betul. Kita makin naikkan ini obrolan kita. Ketua GP Ansor kita harus pancing. Ini kan tahun baru, harapan baru. Tadi dikatakan para pemimpin kita akan baru di Januari tahun depan. Tapi juga Banten ini masih ada persoalan soal tempat hiburan malam nih, Ketua. Ini bagaimana penataannya? Kalau kami dari 5 tahun yang lalu peliputan soal tempat hiburan malam yang ilegal tetap tumbuh, yang penyalahgunaan izinnya restoran, izinnya hotel, tapi juga pada ujungnya soal tempat hiburan malam. Kita nggak munafik, para jurnalis nggak munafik bahwa warga Banten heterogen, nggak homogen, nggak semua muslim memang, ada juga pendatang. Mungkin tempat hiburan juga bagi beberapa para pendatang sebuah kebutuhan ketika mereka datang ke Banten. Tapi pengelolaan di kita kadang-kadang ini, bagaimana sorotan GP Ansor Banten terkait juga polemik tempat hiburan malam di Banten? Saya kalau soal narasinya yang digunakan adalah penataan, artinya itu tidak bisa dihilangkan, tetapi harus ditempatkan dengan baik. Kan kira-kira begitu. Kalau diksi yang digunakan adalah penataan, tetapi kalau misalkan dilihat dari identitas kebantenan, saya sih berharap itu hilang. Saya sih berharap itu hilang. Kita melihat identitas kebantenannya gitu. Kenapa? Heterogen itu dalam lingkup sosial, bukan dalam penyakit masyarakat. Iya. Lingkup sosial, Sultan Ageng Tirtayasa sudah memberikan percontohan, saya kira, adanya suku ini di sini masuk juga, dan semuanya campur lah. Adanya kelenteng apa segala macam.
Tapi itu dalam kehidupan sosial. Saya kira semuanya juga sepakat bahwa hal yang negatif harus dihindari. Oke. Hanya kan yang dablek ini, yang apa namanya nakal ya. Iya. Ya harus tegas lah pemerintah. Sebel. Oke. Kenapa? Efek dominonya yang nggak bagus. Betul. Efek dominonya yang nggak bagus. Kalau datang mungkin saya nggak tahu ya, agak kurang update saya soal itu. Tetapi jika pun ada, memang kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali, ya ditata. Apalagi kalau ada yang ilegal dan ya simalakama lah. Ya. Simalakama. Faktanya misalkan tanda petik kalau dia tidak dilegalkan, nggak hilang juga. Ya. Iya kan? Ya. Kalau dilegalkan, apa kata dunia? Kan begitu ya? Ya. Itu. Disinilah mungkin peran serta masyarakat juga penting. Makanya ya jagalah. Kita jaga keluarga kita. Gitu. Tapi apa namanya? Kami sih berharap itu dihilangkan. Kami berharap. Apalagi tanah ini, tanah apa? Berbudaya lah ya. Banten ini sudah terkenal identitas religiusitas yang kuat gitu. Bahwa apakah identitas religiusitas yang kuat tidak ada dosa? Ya ada. Tapi kan kita bisa sedikit kita hindari lah. Memang catatan kami para jurnalis, Ketua GP Ansor Banten, hampir semua di 8 kabupaten kota Sebanten punya perda sebenarnya terkait dengan tempat hiburan malam. Poinnya semuanya juga melarang. Cuma kadang-kadang faktanya misalnya masih banyak bermunculan, terlepas dari oknum yang membackingi, kemudian para pengusaha tempat hiburan ilegal misalnya, mereka berdalih, oh kami juga pemerintah daerah turut menyumbang menekan angka pengangguran. Rasa-rasanya agak masuk akal, tapi kadang dipaksakan. Seolah-olah masuk akal. Tapi problem kita tadi, betul, seperti Pak Ketua bilang, persoalannya memang tidak tegas pemerintah kita. Ya kan nggak mungkin itu mengurangi pengangguran. Orang dia ilegal. Masuk pajaknya dari mana? Iya. Ilegal. Terus angkanya masuk BPS kan nggak mungkin. Ya. Di snaker kan nggak mungkin bersnaker. Gitu kan? Iya. Belum lagi nggak tahu juga yang kerjanya di mana orang ilegal. Namanya ilegal ya pasti melanggar hukum. Kalau sudah melanggar hukum tidak akan ada catatannya. Gitu. Mengurangi pengangguran sebelah mananya? Bullshit lah itu. Asik. Bullshit. Jadi poinnya Pemda harus tegas soal itu. Ya. Ya apa namanya? Surabaya lah. Surabaya. Saya sering dengar itu kan ceramah misalkan ceramah Kiai Gus Baha dan lain sebagainya. Ya kalau kami misalkan kalau nggak para kiai, teman-teman wartawan, ustadz, dia hanya bisa edukasi ke masyarakat. Tanda tangan itulah yang kuat. Gitu. Tanda tangan maksudnya kebijakan politik lah. Pemerintah daerah itu negara hukum kan. Betul. Itu. Kan kalau yang dieksekusi itu kan nggak boleh. Masyarakat eksekusi kan nggak boleh. Ya. Kami siapapun ya masyarakat yang tidak punya kewenangan hanya bisa kan menjadi apa namanya lentera ya, penerang. Yang kita bisa lakukan hanya edukasi gitu, pengajian. Tapi kalau penindakan, ya kan yang berwenang yang bisa. Ya itu situlah kadang-kadang kan kita juga harus tegas dalam mengkritik. Gitu. Kalau ada penyelewengan harus kita katakan, ada penyelewengan. Ya, kadang-kadang kan saya juga beberapa kali itu melihat misalkan atau baca berita ya, ada apa istilahnya itu razia gitu ya, razia gitu. Kemudian dapat sekian bulan, ada lagi, hilang lagi, ya gitu-gitu aja. Orang kalau bahasa kami para jurnalis emang setorannya kuat pada oknum-oknum tertentu sehingga ini ya susah gitu, Nah, kayak kucing-kucingan gitu. Saya kira kita penting untuk melakukan itu kerjasama antara bolehlah GP Ansor dengan jurnalis. Iya. Kenapa? Karena pilar keempat demokrasi jurnalis ini, masyarakat menjadi tidak tahu kalau tidak ada jurnalis.
yang kredibel ya, Ya. itu maksud saya. Walaupun sekarang ada jurnalisme perorangan, misalkan apa Citizen pakai journalism-nya. citizen journalism-nya, pakai HP dan Ya. lain sebagainya, tapi kan kita juga kadang-kadang ragu karena Ya. ini bener apa enggak, hoax apa enggak, kan begitu. Ya, Jangan-jangan kita udah kadung percaya, ternyata kejadiannya di mana. betul. Makanya Kalau media ini penting. media mainstream tetap penting untuk mengkanter Bukan hoax. tetap sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Oke, artinya kacamata apa sudut pandang Ketua GP Ansor soal tempat hiburan malam nggak bisa ditawar lagi, tegas pemerintah daerah Harus siap. hormati para funding, para muasis Provinsi Banten inilah. Berarti pengurus GP Ansor yang di Cilegon dan Tangerang harus kerja lebih keras tuh mengawal pemerintah daerahnya. Mengawal pemerintah daerahnya dan memberikan informasi. Kami kan ada apa namanya? Ada aturan lah. Ya. Di kami Banser misalkan tidak boleh. Tidak boleh eksekusi sendiri, tidak boleh. Kenapa? Ya kalau orang bisa eksekusi sendiri, mau Banser kayak mau siapa, waduh. Hukum kita jadi bermasalah. Jadi bermasalah. Yang ada bukan malah beres itu. Pasti out-outan. Ya. Pasti. Dan kayak di kita ada SOP itu. SOP untuk tidak boleh main hakim sendiri. Harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Kalau itu kritik harus disampaikan. Itu kenapa masyarakat banyak yang cinta dengan GP Ansor. Amin. Oke, kita lanjut ke refleksi yang berikutnya. Di persoalan pelajar-pelajar kita nih, Ketua, banyak yang tawuran. Banten ini masih hampir tiap bulan berita soal tawuran antar pelajar masih terjadi. Penyebaran obat terlarang, minuman keras juga masih banyak kita temuin. Gimana nih sudut pandang Ketua GP Ansor Banten? Ya itu prihatin ya. Sering berita-berita itu ada yang anak bayi-bayi itu bawa bayi itu dalam arti anak kemarin sore ya, bawa celurit lah apa segala macam. Gitu. Geng motor. Saya juga ngerti ya bagaimana itu situasi psikologi kan, situasi psikologi itu. Tapi saya punya keyakinan mereka dipantau. Mereka terpantau. Saya punya keyakinan itu. Terpantau itu oleh siapa? Oleh yang berwenang. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Karena hampir rata semua itu pelakunya yang geng motor ya. Itu mereka juga mencari eksistensi. Nah, eksistensi mereka ada di ruang mana? Ada di ruang sosmed. Di ruang digital. Kalau sudah masuk di ruang digital sosmed, mana ada yang rahasia? Gitu kan? Gitu. Ada semua tuh. Gitu. Ya, mereka pengen update status apa macam. Gitu. Adapun kalau narkoba dan lain sebagainya, kita mendukung upaya aparat penegak hukum ya, misalkan BNN. BNN ini kan misalkan belum merata ya. BNNK-nya ya, belum merata. Ya mudah-mudahan lah nanti negara jauh lebih peduli pada persoalan ini ya, dimulai dengan BNN-nya jauh lebih ekstra keras gitu. Menyayangkan aja kalau misalkan ada tapi tidak disertai dengan perangkat yang baik, yang lengkap begitu, yang memenuhi standar gitu. Kalau hari ini kan kita melihatnya masih aparat kepolisian ya. Gitu, aparat kepolisian. Itu udah oke lah gitu. Udah oke. Bukti kalau misalkan ini ada yang ketangkap dan itu menunjukkan bahwa aparat itu kerja gitu. Bahwa angkanya lebih tinggi lagi. Saya juga kadang-kadang penasaran, saya belum sempat nanya memang. Apakah ini karena kerja APH lebih baik? Sehingga banyak penangkapan atau penggunanya memang lebih banyak. Jadi yang belum keungkapnya jauh lebih banyak. Saya belum tahu, belum sempat cross check tuh. Tapi udahlah jangan apa sih gitu. Belum tambah judi online gitu kan. Apa slot ya. Saya sering bicara tuh ke teman-teman kalau dalam ngobrol, apa sih judi online itu? Gimana mekanismenya gitu kan. Dulu awal-awal saya juga nggak tahu kan sebelum viral itu.
kok yang main judi online tuh kayak nggak punya otak ya. Itu kan sama aja nyerahin leher kita ke orang lain. Oke. Lu naruh duit, dapat duit apa enggak gimana orang lain, suka-suka di mana, lu nggak bisa kontrol duit lu. Ya. Ya cuman orang yang punya otak kali dia. Kalau ya kan nggak bisa dikontrol sama sekali itu. Iya. Udah aja lu kesini kasih duitnya ke gua, ngapain? Gitu. Jadi, oh udahlah ini ada ininya segala macam dan itu katanya sih memang ada edik ya, ada psikologi yang jatuhnya kayak pengen lagi. Ya, sama seperti narkoba kecanduan katanya. Bahaya lah itu, jangan. Saya juga sering mengedukasi, mengingatkan barangkali teman-teman untuk cek lingkungan sekitarnya. Oke. Kalau ada yang main-main, cek keluarganya. Gitu. Kalau ada yang main-main itu janganlah. Bilangin aja, udah kasih tahu aja, jangan kalau goblok jangan kebangetan gitu. Kalau goblok jangan kebangetan. Iya. Masih banyak cara untuk menghabiskan uang itu, masih banyak cara. Gitu. Cuma ini ketua data terbarunya ternyata lintas profesi dan lintas usia korban judi online, termasuk aparatur sipil negara kita, oknum ASN juga banyak. Makanya saya bilang tadi, kalau mau ngabisin duit ada banyak caranya yang lain. Jangan yang itu. Oke. Gitu. Itu kan cuma pengen ngabisin duit. Gak ada cerita ngasilin duit itu di situ, nggak ada. Iya. Nggak ada tipu-tipu itu. Tipu-tipu Positif gitu. Saya kemarin nerima itunya tuh apa namanya, video-video ya, dicek Bang. Tipu-tipu positif itu. Artinya setiap orang yang main judi online itu sejatinya dia cuma ngabisin duit. Oke. Di antara banyak cara ngabisin duit, kenapa milih yang itu? Gitu. Asik ini. Jangan menunjukkan ketololan gitu. Aduh. Apalagi kalau udah oknum ASN menunjukkan ketololannya dengan menghabiskan uang lewat judi online. Sayang gitu. Mending bantu orang ini kayak pengrajin peci. Ini made in handmade, orang-orang kampung yang bikin, kemudian beli ini kemudian dibagiin gitu loh. Sama punya kepuasan batin juga kok gitu. Dan apa namanya, membeli itu juga ibadah sodakoh yang ada pertukarannya kan. Betul. Bagus juga lah memberdayakan UMKM. Ibadah judi online, nggak ngerti saya mah. Betul aja. Nanti kita refleksi dengan pakarnya yang ngerti itu. Nanti Bagus Fahri harus ngundang nanti. Oke. Ketua. Boleh. Tapi kan ini fakta bahwa ternyata data kepolisian kita juga banyak sekali ya disebut korban mungkin ya pelaku judi online yang tinggal di Banten. Sama seperti dengan peredaran miras dan narkoba, tiap tahun nggak pernah sepi itu. Bahkan beberapa kasus itu barang bukti yang disitanya juga narkoba luar biasa di Banten. Ada anomali juga, Ketua. Banten ini religius di satu sisi, tapi di sisi yang lain kasus-kasus narkobanya juga menasional, judi online-nya menasional, kadang-kadang kasus tempat hiburan malamnya juga gila gitu, sama seperti di kota-kota besar yang jauh dari religiusitas tadi itu. Ada anomali di situ. Makanya ini kita dorong GP Ansor harus kerja lebih keras ini sebagai panglima penjaga moral masyarakat itu. Ya bareng-bareng ya. Saya kira kita juga menyayangkan ya. Kalau ya berbicara penyakit masyarakat sebetulnya kalau dihilangkan itu kayaknya nggak mungkin ya. Oke. Nggak mungkin dihilangkan ya. Bayangkan ini dari zaman Romawi ada, zaman Rasulullah ada, zaman ya kita baca-baca buku ada ini apa namanya, purba lah, penyakit purba, penyakit masyarakat yang purba kan salah satunya kan ini. Pertukarannya ya itu aja kan, artinya dihilangkan itu ya sulit, dihilangkan sulit. Tapi kita juga jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah. Bahwa dihilangkan mungkin satu tempat. Oke. Ya bisa jadi tumbuh di tempat yang lain gitu. Kita melihat misalkan Saudi, Arab,
puyeng-puyeng dilegalin juga kayaknya itu orang. Iya kan, saya nggak tahu realnya kayak apa. Tapi baca beritanya kan lebih hari ini lebih terbuka ya, puyeng-puyeng juga kali orang gitu. Terus yang terselubung Aceh. Oke. Ternyata perda syariat tidak juga menghilangkan bahwa dia punya kepastian hukum, gitu. Tapi apakah hilang? Enggak, justru malah terselubung gitu. Malah kami juga mengkhawatirkannya malah sekarang ya LGBT itu juga harus diwaspadai, gitu. Jangan sampai circle kita yang kena ya, gitu. Nggak bagus lah, gitu. Agak menyayangkan lah. Nah, gitu. Kita sepakat dengan yang itu bahwa jangan sampai Banten ada pemberitaannya soal LGBT. Ini akan porak-poranda soal nilai moral masyarakat Banten. Nah itu sama kayak judi online. Menurut saya ini mah pribadi aja ini mah. Menurut saya ya nggak logis gitu. Apa ya, keluar dari hukum alam lah. Keluar dari hukum alam. Kalau terlalu, barangkali kalau di kalangan teman-teman sunatullah mungkin juga agak sulit diterima, hukum alam lah, hukum alam. Gitu. Kalau nggak hari-hari lah. Hari-hari itu kita kan mur itu ketemu baut. Iya. Nggak ada cerita mur ketemu mur, baut ketemu baut. Gitu. Mur itu ya pasangannya baut. Baru tuh bisa dipakai. Gitu. Ini kan kadang-kadang itu apa sih yang dipikirin orang-orang ini? Iya. Kadang-kadang nggak habis pikir ya. Betul. Habis pikir gitu. Baik, kita ke dua refleksi terakhir. Ini harus dengan perut masyarakat, ini kaitan dengan di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, bupati wali kotanya, tiap tahun sembako selalu naik harganya. Apalagi mau Lebaran, mau puasa, mau Natalan, mau Tahun Baru. Sembako kita rasanya pemerintah selalu minta permakluman masyarakat terus. Tidak bisa mengendalikan harga-harga di pasar, sementara rakyat kita cari kerjaan sulit. Beberapa saudara kita jadi korban judi online dengan berbagai alasan di belakangnya. Gimana Ansor melihat apa sesungguhnya? Banten ini kan dibilang lahan pertaniannya masih ada, ya, meskipun pemukimannya ya baru berkembang terus di Kota Serang terutama misalnya. Gimana nih sudut pandang ketua terkait ketahanan pangan kita di Banten ini urusan dengan perut masyarakat kita nih. Masyarakat kita inginnya harga murah, pasokan ada. Ini problem kita di Banten, harganya tak terjangkau, pasokannya juga nggak ada. Gimana nih GP Ansor melihatnya? Iya, kalau saya sih melihat titik poinnya adalah daya beli ya. Daya beli masyarakat juga harus dijaga, gitu. Kalau stok kemudian harga, saya kira pemerintah sudah punya mekanisme ya. Kita ini kan juga nggak liberal amat. Iya nggak. Bentuknya apa? Ya ada bentuk konkretnya kan. Bentuk konkretnya itu menunjukkan bahwa negara kita itu bukan negara liberal, bukan negara kapitalis murni gitu. Pemerintah bisa intervensi. Itu bukti konkretnya. Termasuk yang lebih detail lagi adalah pemerintah bisa operasi pasar. Saya kira itu bentuk konkret gitu. Dan hari ini memang yang paling penyakit ini ya pemain-pemain ya. Ya ini yang penyakit lah, pemain-pemain ini. Mudah-mudahan pemerintah lebih detail dan mengawasi para pemain-pemain ini. Misalkan cabai lagi melimpah, tiba-tiba impor, nggak bagus juga gitu. Ini contoh saja lah misalkan gitu. Perumpamaannya begitu. Sawah banyak, padi ada, udah panen, tiba-tiba harus impor, kan nggak bagus. Gitu kan, kasihan petani. Kemarin di mana ya? Cabai kalau nggak salah itu di wortel, tani wortel, kan kasihan gitu. Ya di sisi yang lain memang ya harus dijaga antara kebutuhan petani dengan kebutuhan konsumen, kan begitu harus dijaga. Tetap saya kira
yang paling penting adalah bagaimana menjaganya itu ya dari permainan pemain ini yang nggak bertanggung jawab. Gitu. Karena banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab itu. Tangkap-tangkapin aja udah. Asik nih kalau Ansor yang udah teriak tangkapin deh. Tangkap-tangkapin aja udah gitu. Karena harga naik, petani kita tetap nggak sejahtera. Masyarakat kita sebagai konsumen juga teriak. Artinya siapa yang diuntungkan? Ternyata para oknum pemain-pemain itu. Bisakah kita berharap banyak pada Pak Prabowo sebagai presiden yang baru, kemudian nanti Pak Andra Soni dan Pak Dimyati sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten yang baru, kemudian dengan bupati wali kota yang baru, agar tolong dong nih persoalan ekonomi masyarakat, soal daya beli, soal sembako. Punya harapan besar nggak GPA? Saya optimis sih. Tidak hanya harapan barangkali. Saya melihatnya ini optimis ya. Saya optimis ini Pak Prabowo dengan para kepala daerah bisa. Gitu. Saya optimis. Gitu. Tinggal langkah-langkah yang berani ya. Kenapa saya tadi bilang bahwa seorang presiden Prabowo Subianto berbicara pertumbuhan ekonomi 8% dengan dolar 5.000 itu. Saya punya keyakinan bukan tanpa kajian. Itu satu. Yang keduanya, tentu nanti dalam perjalanannya ada hal-hal yang dinamika ya, dan lain sebagainya. Ya pasti menemukan. Dan disinilah kita butuh kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah. Kolaborasi dan kompak. Gitu. Tadi itu bahwa pertumbuhan ekonomi itu mensyaratkannya stabilitas politik. Ya, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa ya kalau politiknya stabil, dan hari ini stabil sekali. Asik gitu. Apa yang nggak stabil? Mental kita. Beres. Gitu. Iya. Artinya ini juga kalau misalkan dinaikkan sedikit, saya kira akan menemukan jalan. Dan orang Banten, orang Indonesia ini kan kompak lah. Bisa diatur, bisa. Gitu. Selalu yakin saya. Menebar optimisme. Ya optimis. Bang Andra, gubernur baru ya, dengan Pak Dimyati, ya punya pengalaman dan pandangan lah. Yang saya minta mudah-mudahan orientasinya jangan pada masalah saja, tapi orientasi pada visi. Gitu. Kalau masalah nanti nggak habis-habis. Masyarakat juga harus dibangun optimismenya. Kepercayaan dirinya itu penting. Siap. Kalau kita punya mental nempel ya, mental kayak kapas gitu. Kerupuk lah. Nah, karena kerupuk umes, ya sulit diajak bangkit. Siap. Nggak mungkin pemerintah bisa sendiri, nggak mungkin. Itu pasti butuh keterlibatan masyarakat. Dan Ansor juga ikut membantu. Kami diberikan tugas oleh pimpinan pusat itu, kalau Pak Prabowo itu punya 8 ya. Asta Cita, kami diberikan tugas itu 10. Tugasnya semuanya itu menyangkut kepada kepemudaan, perekonomian, UMKM, koperasi. Jadi produk-produknya itu semua, ayo kita bantu pemerintah. Makanya ini kader-kader juga sama di Banten, untuk mana yang punya UMKM kita konsolidasi. Yang punya UMKM kita mencoba marketkan. Nah, saya bilang kayak peci ini, misalkan, saya bilang peci ini memang kalau di Banten agak kurang familiar, karena memang pangsanya adalah Eropa sebetulnya. Coba saya pegang dulu ini. Peci yang penikmat bahan-bahan kayak gini ini kan orang-orang bule. Gitu. Orang-orang bule gitu. Malah orang kita yang ketularan ini, impor. Kegedean ya. Kode maksudnya agar dibawain yang pas. Menarik. Nomor 7. Tapi banyak kader-kader yang usaha kerajinan. Kemarin kita pamerkan ketemu dengan Kementerian UMKM. Golok Banten ini juga kan tidak hanya golok, tetapi punya nilai budaya juga. Ada historisnya. Ada historis dan punya nilai budaya. Tidak hanya sebagai perkakas. Tidak hanya perkakas. Siap. Itu
di kader-kader Ansor banyak yang usaha itu dan kita support gitu. Oke, banyak entertainer ya. Entrepreneur. Entrepreneur. Nah, Oke, iya. Kita ke Pamungkas. Siap. Kan ini refleksi akhir tahun. Ini harus ada statement dari Ketua GP Ansor Banten. Kini kadang kita kebolak-balik tahun baru Hijriah dan tahun baru Islam. Jadi untuk pergantian tahun baru 2024 ke 2025 tinggal menghitung hari kan. Kadang perayaan dari masyarakat kita, dari anak-anak muda kita ini berlebihan. Harus diingatkan oleh Ketua GP Ansor Banten. Seolah-olah pergantian tahun itu anak-anak muda kita bebas melakukan apa saja. Ya. Konvoy motor sembarangan, ugal-ugalan. Ada yang pesta miras, ada yang ganggu ketertiban umum, bakar petasan bukan pada tempatnya. Ini realitas sosial kita nih. Anak-anak muda kita yang repot kadang-kadang oknum-oknum santri juga ikut-ikutan tuh merayakan. Gimana tuh Pak Ketua? Jangan dilarang. Jangan dilarang. Jangan dilarang, alihkan. Oke. Geser kegiatannya ke yang lebih positif. Bisa itu? Bisa. Oke. Gitu. Apalagi ya era sekarang, era digital, bisa nonton bareng. Jangan dialihkan. Kalau jangan dilarang. Jangan dilarang. Kalau dilarang namanya anak muda. Oke. Semakin dilarang semakin penasaran. Semakin penasaran gitu. Mendingan digeser gitu. Digeser ya, bikin event-event yang lebih positif. Nah, apa istilahnya ya, itu kali di penataan itu ya. Definisi dikelola barangkali itu gitu. Kalau dilarang-larang ini segala ya bisa jadi, tapi kalau misalkan apakah mampu kita melarang semuanya masyarakat gitu. Menurut saya ya keterlibatan masyarakat ya kita ajak refleksi, kita ajak merenungi, kita ajak kalau kata Sogi, ya ajak aja nonton bareng, naik gunung. Nah, ya kan? Iya. Sama aja lah kira-kira. Hal-hal yang lebih positif banyak. Cuman pilihan-pilihannya kenapa yang negatif, itu tugas kita sebagai bagian dari kelompok masyarakat juga untuk mengingatkan dan membuat wadah. Kalau kami ya biasanya ya tetap aja fungsinya udah daripada ini kita bakar ikan, bakar ayam. Ya tentu saja judulnya bakar ayam, bakar ikan, doa-doa juga kan. Ya. Ada doa-doanya lah. biar kita di setiap event itu, setiap agenda, setiap acara yang menghadirkan Tuhan lah kira-kira gitu. Syukuran, bakar jagung dan tetangga. Ngobrol-ngobrol. Tapi ada kegiatan di akhir tahun Ansor Banten? Saat ini sih belum ada agenda, tapi kami memang biasanya dadak-dadak aja. Ini ada besok ini ada kaderisasi. 4 titik kaderisasi. Kemudian juga mungkin nanti akan haul Gus Dur. Bertepatan setiap akhir tahun itu ya haul Gus Dur ya. Itu. Jadi ya mudah-mudahan jalan lancar lah. Amin. Minta doanya. Siap. Ini masih penasaran dengan Sampro, tapi karena sudah kumandang adzan maghrib. Dari 8 bupati wali kota dan gubernur dan wakil gubernur ada perwakilan santri. Pandeglang santri. Wakil. Yang lain saya nggak kenal ya. Kabupaten Tangerang. Pak Wali, Pak Bupatinya santri bahkan keluarga besar pesantren. Keluarga besar pesantren. Yang lain saya nggak terlalu tahu latar belakang. Cilegon katanya, cuma saya juga nggak tahu. Kalau Kota Serang saya juga tidak terlalu mengenal latar belakang. Tapi kalau udah orang Banten rata-rata ya pasti santri lah. Entah santri kalong. Yang penting santri. Dan punya jiwa santri. Iya dong. Itu penting. Panten. Siap. Kedua, Gurnun. Siap. Refleksi kita tahun 2024 banyak sekali tadi inspirasi, terutama soal komitmen Ansor Banten ketika narasi LSM, organisasi non kepemerintahan meminta bantuan pemerintah, Ansor tegas justru bantu pemerintah. Ini luar biasa.
kita akan undang lagi para tokoh-tokoh muda yang menginspirasi di Provinsi Banten. Tadi perbincangan dengan Ketua GP Ansor, Gus Adam Arifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.